Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ustazah yang dihormati dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dari pengurus Batko maupun dari rekan-rekan kawan-kawan seperjuangan guru-guru TPA. Dan semoga di hari ini kita berharap acaranya mendapatkan keberkahan, bermanfaat bagi kita, dan yang paling penting bisa dimanfaatkan. Baik, alhamdulillah di hari ini Allah masih memberikan nikmat pada kita semuanya sehingga ditempatkan kita, dikumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta umat beliau yang istiqomah. Ustaz-ustazah yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya karena ini saya lihat pesertanya banyak yang lebih tua dari saya, pasti pengalamannya lebih banyak. Kalaupun ada yang muda, mungkin bukan berarti ilmunya kurang, pengalamannya kurang, berarti dosanya belum sebanyak saya. Maka nanti kalau saya di depan di sini untuk memandu belajar kita hari ini, jadi kita akan belajar bersama-sama. Saya belajar, jenengan juga belajar. Nah, maka nanti kalau ada kesalahan, kekurangan mohon diingatkan dan dimaklumi. Baik, alhamdulillah sebelumnya kami perkenalkan dulu. Nama saya Ridho. Di sini dapat tugas, Pak. Jadi dari LKG ini sebuah lembaga yang independen, tidak ada hubungan dengan lembaga apapun. Kita free, bebas, resmi tidak. Kemudian tetapi kita juga berkontribusi untuk menghidupkan TPA. Karena dulu awal diadakannya LKG ini, kondisi TPA di wilayah terutama di Solo Utara itu banyak yang mati. Hidup kalau pas Ramadan saja. Itu pun rame, setelah itu bubar, nggak ada lagi. Nah, maka kita adakan perkumpulan ini, komunitas. Kemudian awalnya, dulu di tahun 2010 itu kita rapatkan bersama dengan para senior kita. Kemudian kita sepakati adanya LKG, Lembaga Koordinasi Gerakan. Gerakannya adalah gerakan TPA. Harapannya adalah kembali kepada niat awal kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di lingkungan sekitar kita. Walaupun sudah ada Batko, tapi kita tetap jalan. Kita tidak akan, istilahnya, bukan jadi musuhnya Batko, bukan tandingannya Batko, tetapi kita mencoba untuk memberikan kontribusi melalui lembaga ini bersama-sama. Nah, harapannya adalah semoga apa yang kami laksanakan di LKG ini bisa memberikan manfaat untuk umat. Dan alhamdulillah baru kali ini di tempat yang dingin ini, insya Allah. Semoga nanti selama pelatihan hatinya dingin semuanya. Karena kalau hatinya panas nggak mungkin bisa nyaman. Nah, apa mungkin enak TC? Untuk es teh, Pak. Tambah adem ya. Baik, alhamdulillah. Ini riwayat pendidikan kami. Jadi tidak pernah di pondok. Tidak pernah mondok, bukan alumni pondok. Kalau teman-teman mungkin dari pondok kemudian saya dibesarkan di TPQ juga, di TPQ Subul Salam. Kemudian setelah lulus saya ngajar di TPQ saya di Subul Salam juga. Kemudian jadi ketua TPQ-nya di sana
sampai kurang lebih pergantian pengurus 2 tahun yang lalu. Nah, ini di tahun kedua sudah ganti pengurus. Kemudian kita juga ada forum Fospak namanya, itu di tingkat kelurahan. Forum silaturahmi pengajian anak. Itu juga dulu diadakan karena ingin menyatukan TPA-TPA yang ada di kelurahan. Jadi intinya adalah kita menggerakkan bersama-sama. Karena apa? Kalau kita jalan sendiri-sendiri, ya sebenarnya bisa, tetapi akan lebih mudah, lebih indah kalau dikerjakan secara bersama-sama. Layaknya sholat di masjid berjamaah, kalau jamaahnya bareng-bareng, itu khusyuknya bareng-bareng, maka nanti tumaninahnya dapat. Tapi kalau di masjid sholatnya sendiri-sendiri, walaupun sholat berjamaah posisinya, tetapi ketika kita lihat nih, mohon maaf, bukan bermaksud lain, tetapi ketika kita lihat saja, ketika softnya kita itu kita renggangkan selama pandemi ini, itu ruhnya ketika sholat itu beda dibandingkan kalau kita sholatnya dekat dengan saudara kita. Maka inilah fungsinya kita untuk berjamaah. Nah, kemudian ada kompak, ini kita kenalkan. Sebelum ada LKG, kami ada di Kompa, namanya di kompak ini. Itu sebagai cikal bakalnya LKG ya di kompak ini. Nah, kemudian 2010 kita resmikan untuk LKG ini dan kita launchingkan seperti itu. Dan itu juga dihadiri Ketua Batku Kota Solo. Jadi beliau juga ikut kerjasama. Nah, kemudian untuk sekarang kegiatan masih di LKG sampai sekarang ya. Kemudian selain itu kami juga mengajar. Kalau di MI, MI ke SD, kemudian kalau ngajinya ada di Rumah Quran dan TPQ. Jadi Rumah Quran ini di tetangga desa, kalau rumah TPQ rumah saya itu di rumah kami sendiri. Jadi buka TPA di rumah. Karena apa? Kondisi saya tinggal di komplek perumahan, kemudian di komplek itu belum ada TPA. Kemudian karena jadwalnya yang longgar itu hanya pada maghrib, maka kami mengadakan TPA atau ngaji sama anak-anak itu pada maghrib sampai dengan isya. Ya. Intinya adalah tetap bersama dengan Al-Quran. Baik, nah insya Allah untuk hari ini kita akan belajar tentang metode Iqra, yang insya Allah Bapak Ibu semuanya, Ustadz-Ustadzah sudah kurang lebih berapa tahun gitu? Tadi diceritakan dulu dari YN Wali Songo yang mengenalkan Iqra-nya di sini gitu, tahun 90-an sampai sekarang. Berarti sudah cukup lama. Maka saya yakin jenengan sudah mahir, sudah bisa. Nah, tinggal di-upgrade saja. Kalau nanti sesuai bisa diamalkan. Kalau tidak sesuai bisa dikembangkan. Jadi metode ini bukan menjadi paten, tetapi harus jenengan kembangkan. Termasuk mungkin nanti kalau ada kurikulum yang ada itu bukan sebagai kurikulum paten, tetapi harus dikembangkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Karena setiap kita, misalkan di Sari sama dengan di Solo, itu kondisinya beda, maka harus diselaraskan dengan kondisi sekitar. Nah, Ustaz-Ustazah, maka sebelum kita masuk di sini, sebelum kita masuk untuk pembahasannya, maka mari kita ingat, kita lihat kembali dalam diri kita. Kita hadir di sini, hadir di sini untuk apa? Untuk siapa? Maka sebagai seorang dai, sebagai seorang pengajar Al-Quran, harus senantiasa meniatkan setiap apa yang dia lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bukan karena Allah, bukan untuk Allah, maka semuanya akan sia-sia. Hanya dapatnya apa? Teh, nasi bob, snack, ketemu sama temannya. Tapi kalau niatnya karena Allah, insya Allah akan ada sesuatu yang lebih, yang nanti akan Allah berikan kepada kita sebagai tanda dirahmatinya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang pengajar Al-Quran harus senantiasa meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengalaman yang menarik bahwasanya ketika kita mengajari Al-Quran anak-anak, dan ini mungkin berbagi pengalaman sebentar.
kami yang dari kecil, dari TPA hingga sekarang juga ngajari ngaji di TPA juga, maka akan bisa merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa cintanya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita. Guru ngaji itu sudah dijamin ketenangannya oleh Allah. Sebenarnya sudah dijamin, tetapi mungkin karena lupa, kemudian kurang bersyukur, sehingga apa? Ada guru TPA itu yang mungkin tidak bisa melanjutkan tugasnya sebagai guru TPA. Dia pilih resign, pilih mundur. Mohon maaf nih, kalau di sini mungkin tidak ada, tetapi di Solo banyak. Saya sampaikan, ada salah satu kasusnya adalah ketika jadi guru TPA itu karena seseorang. Mohon maaf, di Solo itu pengajarnya muda-muda, Pak. SMP, SMA. Jadi usia muda seperti itu. Ada satu kasus ketika itu di salah satu TPA itu pengajarnya, mohon maaf ya, ada hubungan antara ustadz dan ustadzahnya. Nah, ada rasa seperti itu. Kemudian apa? Ketika salah satunya, ketika ustadznya itu, laki-lakinya ini menyampaikan, kita putus. Mohon maaf ya, saya sampaikan. Akhirnya apa? Pas ketika itu ngajar TPA, ustadzahnya nangis di depan santri-santrinya. Nah, berarti ganteng. wah, nonton ya? Nonton tau? Tak kira menggunaku. Lah soalnya tak tonton ini sore-sore sedanten, alim-alim sedanten. Makanya kalau yakin, betul nonton soalnya. Kalau kesentuh nih. Baik, jadi sana nangis di depan santrinya pas jam TPA. Ditangkoki ngopo kok nangis? Duduk di HP ini. Kita putus. Nah, itu sebab kalau seseorang tidak meniatkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai seorang guru yang niatannya hanya karena Allah, maka dia akan ya istilahnya gelo, menyesal. Maka Bapak Ibu semuanya yang hari hadir, mas-mas, mbak-mbak, senantiasa niatkan apa yang kita lakukan karena Allah, agar nanti hatinya tenang, nyaman, menikmati prosesnya ini, ketemu dengan anak-anak yang wah luar biasa gitu nah, luar biasa gantengnya, luar biasa solihnya, luar biasa antengnya, luar biasa alimnya, kan itu tuh atau nggih Mang Amin ini nek orang santri jenengan pecicilan mesti. Nah gitu, makanya nek pas santrinya alim, amin kini tenang alim tenang gitu nggih. Nah, maka begitulah dunia pertepegian. Maka kita harus sebagai seorang guru, seorang ustadzah harus bisa menikmati prosesnya. Kalau tidak bisa, mohon maaf, silahkan putus di tengah jalan. Nah, gitu nggih. Baik, saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seseorang yang sudah diberikan iman oleh Allah, puncak tertinggi dari keimanannya adalah ketakwaannya kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini motivasi untuk kita semuanya. Sebaik-baik kalian adalah yang man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Berarti kalau kita itu selama ini sudah belajar Al-Qur'an, maka jangan berhenti ketika kita sudah mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Ketika kita sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, maka jangan berhenti ketika sudah berhasil untuk menyelesaikan hafalannya 30 juz. Karena apa? Sebaik-baiknya tadi harus sampai akhir. Wa'allamahu, dan mengajarkannya. Mohon maaf nih, Pak di Solo itu, mohon maaf sekali, jarang orang yang hafal 30 juz terus ngajar TPA, jarang. Sini mesti banyak. Nah, kan gitu. Kata toh? Kata, Masya Allah, amin ya Allah. Guru TPA hafal 30 juz, lulusannya S2 kabeh, ya Allah. Nah, rasa digaji. S2, SD, SMP. Buat lagi. Nah, harapannya apa?
ketika nanti anak-anak itu diajari oleh mereka yang bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalannya banyak, mereka berkualitas, menguasai ilmu pengajaran dan aplikasinya, maka hasilnya nanti juga berharap minimal seperti gurunya itu. Minimal, syukur-syukur bisa lebih baik daripada gurunya. Itu pendidikan yang berhasil. Maka jenengan kalau saat ini sudah merasa baik, minimal jenengan harus ngajari santri-santri itu kualitasnya sama dengan jenengan semua. Kalau sudah merasa baik. Kalau belum, maka jenengan harus ngajari santri-santri yang setiap sore ketemu itu, kita ajari ngaji itu harus lebih baik dari jenengan. Setuju, Pak? Setuju nggih? Nah, cuma masalahnya, lah aku nek aku ngajar ngapunten, digaji mboten? Mboten toh? Gaji, Pak? Oh, digaji lho, Pak. Kene gaji kene mboten iki. Sing betul sing ndi? Oh, asal blonjo lah. Sing jero mboten? Sama, Pak. Oh, nggih. Nah, intinya tadi kembali di awal, kalau niatan kita karena Allah, digaji ora digaji tetap jadi guru TP, ora digaji jadi guru TP, digaji juga untuk jadi guru TP. Pilih digaji apa badan? Digaji. Pilih digaji, ya kan? Dibayar ora dibayar dari guru TPA, ya pilih dibayar dari guru TPA nih, podo-podo penak ya kan gitu. Nah, maka sing bayar sinten? Allah. Niku jenengan tawakale pun tinggi. Orang sing iso ngalahke. Maka guru TPA itu cocok jadi garda terdepan, ujung tombak dalam peradaban, membentuk peradaban sebuah masyarakat, dan juga ujung tombak nek dibutuhke duwite metu. Betul Pak nggih? Betul. Nah terus jenengan sinomboe sinten? Gusti Allah neh lho, tawakal tinggi kan. Ilmune mun dhuwur banget iki. Arep ngoyak kangelan ya. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berlomba-lomba untuk menjadi khairukum, orang sebaik-baik manusia yang kita sudah belajar Al-Qur'an dan juga mengamalkannya, mengajarkannya. Maka sebagai tuntutan kita seorang guru ngaji, seorang guru Al-Qur'an, guru TPQ TPA harus selalu belajar. Belajar nggih? Belajar. Yang hafal 30 juz silakan angkat. Semuanya ngacung. Mangacung iki ndonga lho. Semuanya pakai isen aja. Oh, pekewo ya. Masya Allah, awal duit tenanan lho. Mun nek jenengan pun hafal 30 juz, lo tak pamit. Karena saya ngaku iki ya. Ini didata Pak nggih. Didata. Nek pun didata diajukan ke Bakro. Niki gurune Quran hafal 30 juz. Jenengan wani para wani piro ya? Wani piye kan ya? Kan pengen TPA apa itu Pak nggih? Lah iya kudu wani, kudu berkorban ya. Baik. Saudara yang dirahmati Allah, maka di sini kita belajar dalam rangka belajar senantiasa meningkatkan, menambah kualitas kita yang sudah baik agar lebih baik lagi, yang sudah istiqomah agar dikuatkan keistiqomahnya hingga akhir hayat nanti. Betul ya? Amin. Jadi guru TPA itu sampai berapa tahun? Usia berapa tahun? Sak jelek. Jelek sak wayah-wayah, Pak. Sak mati nih. Oh, sak mati nih, Bang. Kalah dengan berarti. Pengurus batu kalah karo guru-gurunya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum ya. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama. Kemudian salah satu bentuk pengajaran, salah satu metode, salah satu bahan yang bisa kita gunakan untuk menambah kualitas kita adalah Iqra yang kita gunakan setiap hari dalam pembelajaran Al-Qur'an. Kemudian di sini Pak, TPA-nya seminggu berapa kali? 6 kali. Setiap hari. Jumat libur. Masya Allah, dan tenan nih Pak. Iya no, Jumat kan hari raya, gitu. Jumat berai, besok mangkat meneh. Gitu. Berarti kalau gitu anak-anak bisa membaca Al-Quran butuh waktu berapa tahun kira-kira?
hitungannya. Paling cepat berapa tahun? 2 sampai dengan 3 tahun. 2-3 tahun ya. Paling lama 6 tahun. 6 tahun. Sak jele cari wong. Maka di sini nggih, buku Iqra ini kan sebenarnya sudah disiapkan dengan panduannya masing-masing. Normalnya nggih. Kalau jenengan nanti mengajarkan Iqra ini, ya kan, sesuai dengan panduannya dan qadarullahnya kok ya nemu santri sing pinter-pinter, cerdas-cerdas, maka kurang lebih selama 180 hari jenengan sudah bisa menjadikan anak itu bisa membaca Al-Qur'an. Berarti berapa bulan nih? 6 bulan saja. 6 bulan bisa baca Al-Qur'an. Niku nek santrine pinter, iso nompo, kan gitu nggih. Diikuti dengan, mohon maaf nih nggih, gurune ya kudu pinter. Ora mau santrine tok. Nggih. Iqra sampai udah bagus. Ya kan? Sudah ada panduannya. Tetapi kalau Iqra ini nanti dipegang oleh orang yang tidak paham bagaimana cara mengajarkan Iqra, sama juga nggak akan nyampe pada santrinya. Nah, di situ titik poinnya. Maka kita sebagai murid TPI guru Al-Quran, apalagi yang mau pakai Iqra, harus senantiasa membaca panduannya. Kalau yang sini Iqra-nya yang warnanya hitam atau yang warna-warni? Ada yang hitam, ada yang warna-warni. Tetapi jumlah halamannya sama, 180. Sama nggih? Pon nanti itu. Lah kok bisa ngitung? Mboten nomor. Mijiki kalau di WA, jumlah halamanmu piro ngoten nggih. Baik, jadi ini bagus semua ya. Iqra hitam itu 180, itu sama dengan yang warna-warni. Totalnya nggih, karena setiap jenjangnya, setiap Iqra-nya itu, setiap jilidnya itu 30 halaman. Nah, kemudian dari AMM menerbitkan terbaru, warnanya hijau. Tahu nggih? Pernah tahu nggih? Nah, jumlah halamannya itu lebih sedikit daripada yang hitam. Seperti itu, betul nggih? Betul. Nanti kalau saya salah, ditolong dikoreksi nggih. Nah, kemudian ini ada Iqra klasikal dari AMM, itu warnanya merah covernya. Di sini yang dibagikan warnanya covernya hijau. Isinya sama, cuma beda covernya. Jumlahnya 55 halaman. Mang cek, sama betul? Gitu. Buka burine gampang. Berapa? 55 nggih? Baik, berarti pas nggih. Jadi isinya sama dengan yang produk dari AMM ini. Nah, kemudian sekarang Iqra milenial ini warnanya. Warna-warni, isinya ya sama. Di dalamnya itu warna-warni juga. Warna apa itu? Dereng. Sak nih Pak. Tuh. Wah, soalnya itu lagi dari Tumbas. Duitnya ra ono ya. Nah, sebenarnya sama, Iqra-nya sama. Cuma di Iqra yang terbaru ini warna-warni ini ada transliterasinya. Nah, kalau A bawahnya ada A, B bawahnya ada B. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya ada kelemahannya di sini. Memang benar itu bisa digunakan untuk belajar mandiri, tetapi ketika pembelajaran untuk Iqra ini harus didasari dengan yang namanya talaki untuk makhraj hurufnya dulu. Mandiri boleh, tetapi harus ada gurunya, itu lebih baik. Nah, maka di sini nanti kita akan mempelajari bersama, okay? Kita belajar bersama. Nah, kemudian kita lanjutkan berkenaan dengan model pembelajaran Iqra. Maka ada sesuatu yang harus diingat, Bapak semuanya. Okay? Ada yang harus diingat. Lama pendidikan TPG hanya 5 tahun dengan menyelesaikan 5 marhalah atau tingkatan. Karena apa? Kenapa kok 5 tahun? Karena gampangannya kenapa? Anak kelas 1 sampai kelas 5 itu kan waktu belajarnya masih banyak, masih panjang. Takutnya kalau kelas 6 itu akan sibuk dengan ujian, les dan lain sebagainya, persiapan daftar SMP, sehingga akhirnya apa? TPA-nya
libur. Nah, tapi sekarang mohon maaf, pemerintah itu membuat kebijakan baru. Ujian tidak di kelas 6 saja, kelas 5 juga ada ujian. Nah, sing bapak ibu guru wonten mriki pundi, Pak? Wonten nggih? Oh niki Ustazah. Nggih, Gus nggih. Jadi kelas 5 itu sudah ada ujian nasional, bahkan berbasis komputer, AKM. Nggih. Kelas 5. Maka lama pendidikan ini takutnya dibuat 5 tahun agar nanti ketika anak di kelas 6 itu sudah lepas misalkan, mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Target utamanya adalah sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu tidak termasuk. Oke, lanjutkan Ustaz. Nah, kemudian berkenaan dengan pembelajaran Iqra, kan? Ini adalah panduan digunakan untuk semua buku Iqra, ya. Judulnya adalah Iqra. Selain Iqra tidak menggunakan ini. Seperti itu. Tidak menggunakan model dieja. Ya, jadi Iqra itu, mohon maaf, tidak dieja. Kadang ada metode yang menyampaikan maksudnya dieja itu pripun? Misalkan alif di fathah a. Nah, itu namanya dieja. Kenapa kok dieja? Nah, semuanya punya pendapat masing-masing. Kenapa kok di Iqra tidak dieja? Karena apa? Iqra langsung ditunjuk a. Gampangannya tempat. Kalau di Iqra itu dibandingkan, bukan bermaksud membandingkan ya, semuanya benar, semuanya baik untuk metode pembelajaran Al-Quran. Tetapi setiap metode akan mengunggulkan metodenya masing-masing. Di Iqra ini, ya, keuntungannya adalah ketika dibandingkan dengan yang dieja tadi, mohon maaf, alif di fathah a, minimal anak akan menyimpan 3 kata dalam memorinya. Tapi ketika di Iqra langsung a, hanya 1. Jadi mudah. Harapannya seperti itu. Guru ngajar enak, anak juga tidak terlalu banyak menerima kosakata baru. Seperti itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian harus mengikuti petunjuk pengajaran setiap jilidnya. Jadi jenengan kalau pakai Iqra, sebelum mengajarkan Iqra atau jilid berapapun, diusahakan sudah membaca petunjuk pengajarannya. Nah, sekarang tak tanya, siapa yang pernah membaca petunjuk pengajarannya? Coba. Wah, ini uri, Masya Allah. Delik nih Bu ya. Oke ya. Caci tidak ustazah loh ya. Tapi itu nih 30 juz ya. Masya Allah. Oke. Amin ya. Jadi setiap kita ketika mau mengajar harus menguasai dulu petunjuk pengajarannya. Ibaratnya kalau mau ke Geladak Sari dari Solo itu harus tahu arah petanya dulu. Nek orang ngerti kebablasan kan ya. Betul. Atau sih wong nggih, ten minggu kan sithik ya. Mundur, blunder. Akhirnya Pak, diganjel ya. Hampir nyemplung kalem, tapi alhamdulillah bisa masuk sini. Karena apa? Drivernya dari ngapal petane. Nah, maka begitu juga dengan pengajaran Iqra ini, biar tidak blunder di tengah jalan, harus mengikuti petunjuk pengajaran setiap jilidnya. Kemudian lanjut, model belajarnya adalah CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi kita mengajarkan pada anak-anak santri itu harus aktif belajar. Gampangannya kan, kinan nek jenengan diteter terus. Ketika sekolah, saya ngomong guru nih terus, jenengan bosan banget. Bosan tau nggih? Bosan. Tapi ketika ada, yo Mas, Pak, jenengan Pak, betul, maju, kira-kira, kesel betul? Betul nggih? Betul kesel ya? Nggih, nek betul kesel mungkin tak maju kabeh. Ganti iya, masuk sing ngomong aku tok. Nggih. Baik. Jadi anak-anak harus belajar aktif seperti itu. Aktif untuk berlatih mengucapkan lafal-lafal hurufnya, aktif untuk mengulangi bacaannya di rumah seperti itu. Kemudian
Guru hanya menjelaskan atau mencontohkan pada pokok bahasanya. Kalau jenengan buka Iqra, di atas halaman beberapa itu, di atas itu mesti cetakannya agak tebal. Nah, itu namanya pokok bahasan. Di bawahnya yang tulisannya agak tipis-tipis itu namanya lembar kegiatan santri. Jadi CBSA-nya itu digunakan ketika di LKS, lembar kegiatan santri, baris 2 dan seterusnya sampai di bawahnya. Jadi di atas pokoknya itu ustadz-ustadzah harus menjelaskan, mencontohkan terlebih dahulu agar anak mengikuti contohnya dengan baik dan benar. Maka seorang guru TPA dituntut harus memiliki standar guru TPG. Mereka mana yang punya sertifikat guru TPG? Ada? Oh, nanti dapat. Nanti dapat dong. Mau dibocorin ya. Wis dadi ya. Udine kan di ngosip Pak ngacung apa yang ini. Nah, mohon maaf. Guru TPG, guru TPA itu sebaiknya punya standar. Jadi harus ada, kalau guru sekolah nih S1 minimal kan gitu. Guru TPG S3 nggih. S3. Ayo wis, pokoknya S3. Aku ora nyebut iki kok, aku ndak tahu nyekolahke kok. Gitu nggih. Jadi punya standar, ya kan? Biar apa? Terjamin kualitas lulusannya. Kemudian nih, perbaiki secara langsung jika santri salah. Nggih. Perbaiki secara langsung, tetapi ketika memperbaiki harus dengan cara yang baik, jangan sampai menjatuhkan harga diri santri, ya kan? Kemudian ingatkan santri untuk mengulang di rumah. Ini penting, mengulang di rumah. Ibaratnya para penghafal Al-Quran, ketika hari itu dia sudah menghafalkan satu ayat, maka dia harus mengulang minimal 2 kali untuk waktu menghafal satu ayat. Ketika dia hafal satu ayatnya 10 menit, maka dia murojaahnya 2 kalinya. Berarti berapa? 20 menit. Itu untuk waktu mengulangnya. Maka begitu juga dengan Iqra. Iqra ini ketika dalam sehari anak satu waktu selama kurang lebih 5 atau 10 menit sudah bisa membaca satu halaman, maka guru harus mengingatkan, nanti di rumah diulangi, walaupun sudah lancar harus diulangi. Fungsinya apa? Mengingat lagi, murojaah layaknya para penghafal Al-Quran. Nah, tapi masalahnya di rumah ada yang dampingi tidak? Wonten? Tidak ada nggih? Wonten wong tuane. Tapi wong tuane sama Quran ora. Nah, ya kuwi masalahnya. Ya masalahnya itu ya, orang tuanya tidak bisa baca Al-Quran. Maka ini tugas ustadz-ustadzah semuanya, tidak hanya ngajari anak-anaknya baca Quran, tetapi juga punya proyek besar. Orang tuanya juga harus diajari Al-Quran, kan gitu. Biar apa? Biar ketika kita nanti melaksanakan program pembelajaran ini, hasilnya bagus, jalannya enak. Kita ngajari, neng TPA wes tenagane entek, bengak-bengok waktune yo habis kan gitu. Tapi ketika di rumah, anak bu titip mengke anaknya didampingi dan ngriyo untuk mengulangi bacaannya. Tetapi di rumah dibiarkan. Apalagi masa pandemi ini, disuruh mohon maaf nggih. Anak datang TPA, datang rumah langsung buka lagi. HP maksudnya. Main game online, mabar sama teman-temannya. Iqra enggak. Ketika dibuka buku prestasinya, konangan Pak. Ternyata seminggu udah moco. Gitu kan. Di rumah enggak ada yang dampingi. Nah, itu masalah juga. Maka tugas kita semuanya adalah selain ngaji untuk anak-anaknya, orang tuanya juga harus ngaji, diajari. Niki tugas jenengan. Sebagai apa? Sebagai seorang dai. Seperti itu. Apa nggih? Apa Pak? Orang dibayar. Apa tenan? Ya.
Ini PR buat kita semua ya. Baik, kemudian nih lagi, gunakan buku prestasi yang sederhana. Jadi ada rekap, ditulis hari ini membaca halaman berapa, ikrok berapa, hasilnya bagaimana. Kemudian kalau ada keterangan, ditulis keterangan. Pengucapan huruf na kurang sempurna, pengucapan huruf ro masih belum bagus. Nah, itu catatan agar ketika nanti kalau suatu saat qadarullahnya ketika kita jadwalnya ngajar tapi ada halangan tidak bisa datang, ada teman kita yang menggantikan mengajar, itu tahu perkembangannya anak bagaimana. Nah, di situ ya. Kemudian sesuaikan jumlah pengajar dengan jumlah santri 1:6 atau 1:8, itu enak. Kalau di sini berapa? 1:3. 20. Mah? 15, 30. Sing luwih sithik wonten mboten? Ora sing adu. Ono Mas. Mati kowe. Ono Mas 1:3. Rantekane soalé. Masya Allah ya. Ternyata sama. Di sana juga sama, di sini juga sama. Nah, maka sebenarnya ini enaknya ketika kita mengajarkan itu. Waktunya yang terbatas tetapi hasilnya berkualitas. Tetapi masalahnya adalah kondisi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga ustadz-ustadzah harus mikir kencang, pikir otak, ya kan? Bagaimana agar anak-anak itu bisa membaca Al-Quran, dia tidak jelek untuk berlama-lama dengan Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Ini PR bagi kita semuanya. Nah, kemudian beri pujian atau apresiasi ketika anak berhasil mengucapkan, membaca satu halaman, atau kalau tidak setiap baris selesai, nah benar. Atau enggak, setiap dia mengucapkan satu huruf, ba, ja, pinter, itu harus ada, ya kan? Biar apa? Tambah senang. Seseorang itu kalau sudah senang, dia tidak akan merasa bosan dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau bosan, mohon maaf, aku ngantuk, aku kesel. Nenda lihat temennya, mas, tidak digagas nih Pak. Mohon maaf nih. Apalagi yang pegang anak-anak kecil, TK, sinten, spesialis anak-anak PAUD. Nah, semuanya bocah cilik-cilik mereka. Oh, pantes, cilik gede. Cilik gede, masya Allah nih. Nah itu, maka harus nih dipersiapkan. Guru TPA ya kudu sabar. Nah ya, nek ora sabar wis murid entek. Dikeplaki wae. Woi, sabar woi, maca ngene gitu. Masya Allah, luar biasa nggih. Nah ini beri pujian, kan? Atau ketika dia sedang menemui kesulitan atau salah kemudian bisa membenarkan sendiri, beri pujian. Pinter no, kok ora kat mau loh. Ya, pinter Mas. Yuk nih, misalnya coba dibaca gitu. Jadi anak akan termotivasi. Kemudian cek ulang dengan acak pada setiap lembarnya atau sebagian. Nah, ketika anak sudah membaca satu halaman benar, untuk cek lagi. Diacak baris 1, baris 7, baris 3 kanan, baris 4 kiri. Dicek, diacak. Ya. Tidak semuanya. Satu baris cukup diwakilkan satu kolom saja, tidak masalah. Untuk review saja. Kemudian tidak membebani santri dengan target satu halaman satu pertemuan. Ada anak yang lola, ada anak yang cepat tanggap. Nah ini, maka nanti akan ada anak yang lola, capaian belajarnya disesuaikan dengan, kalau kita seharusnya waktu nih, satu anak butuh waktu berapa menit, harus disamakan. Kalau antara yang pandai dengan yang kurang pandai, waktunya dibedakan, nanti sama-sama hasilnya nonsen, tidak ada sama sekali. Tapi ketika anak yang pandai dan lola itu disamakan waktunya, misalkan ketika anak pandai dia bisa membaca dalam 5 menit, itu bisa sekitar 3 halaman, jadi 3 halaman, ini kan? Diusahakan cepat. Kalau yang lola tidak ada dituntut, pikir toli, iki loh bocoran waktunya sangat entek, dan cepet dibocorkan gitu ya, dia akan bisa selesai, ini kan gitu. Maka kalau sudah misalkan kita punya waktu 5 menit selesai,
dan anak belum bisa, ya harus di stop. Kasihan nanti yang lain nunggu giliran, atau kalau tidak waktunya akan habis, yang lain tidak ada kesempatan untuk belajar membaca. Nah, di sini. Kemudian tidak ada PR menulis Iqra di rumah. Tidak ada, ya? Tidak ada. Alhamdulillah, rasa tak jelas ya. Nah, kemudian ini berikan kewenangan hanya pada 1 atau 2 guru khusus untuk tes kenaikan jilid. Sini sudah toh? Alhamdulillah sudah. Tes dengan lisan langsung. Okay. Kemudian gunakan penilaiannya baik, cukup, dan lain sebagainya. Jadi fungsinya apa? Ketika tes kenaikan tadi, tes kenaikan jilid itu terstandar, maka dibutuhkan guru khusus atau minimal guru dipilih guru yang paling pinter, paling bagus bacaannya, atau paling memiliki kompetensi dalam hal itu, sehingga nanti ketika anak naik di jilid berikutnya, guru berikutnya itu tidak kesulitan untuk melanjutkan belajarnya. Tapi mohon maaf, ketika seorang anak ketika kenaikan jilid dipegang oleh guru yang tidak ditentukan atau sembarangan guru, maka nanti hasil di proses berikutnya nanti yang repot. Ketika di Iqra 1 misalkan, sebenarnya anak belum lancar dalam pelafalan, kemudian kok dinaikkan, maka nanti yang repot di jilid 2 dan berikutnya. Prosesnya akan lebih panjang lagi. Maka agar anak itu hafal bacaannya bagus, maka dalam pondasinya di awal itu harus dibaguskan terlebih dahulu. Dan harus nanti ada guru harus memiliki ilmu untuk pengajarannya. Benar bosen bi. Nah begitu ya. Baik, lanjut. Tadi cara belajar siswa aktif. Berikutnya, nah ini. Tadi sudah ya. Ustadz hanya menerangkan pokok bahasa. Setelah itu santri aktif membaca sendiri. Ustadz sebagai penyimak saja, jangan menuntun kecuali hanya memberikan contoh. Pokok bahasanya di atas, yang bawahnya adalah lembar kegiatan santri. Iqra berapapun. Nah, maka nih sebagai seorang guru harus tahu. Next, berikutnya asistensi. Nah, di sini dibutuhkan enggak? Dibutuhkan misalkan ketika tadi muridnya 30, muridnya 15, pengajarnya ada berapa? 1 loh. Siji dong. Sak masjid siji ngono iki. Muridnya 30. Mati ribu. Masya Allah ya. Nah, maka nih asistensi sebagai salah satu solusi. Salah satu ya, bukan satu-satunya solusi, tetapi salah satu solusi. Sebenarnya juga harus mendatangkan guru baru agar bisa berjalan. Tapi karena keterbatasan, maka ini bisa dimaksimalkan asistensi. Bagaimana? Kita bisa memilih murid yang dia sudah besar dan bacaannya sudah baik dan benar. Atau kalau tidak, minimal dipilih yang paling apik di antara santri-santri kita untuk membantu menyimak. Itu asistensi. Ya, biar apa? Waktunya tidak termakan banyak, pembelajarannya bisa efektif. Nah, ini insya Allah nanti bisa memberikan solusi agar pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian komunikatif. Nah, ini nih, pujian dan lain sebagainya disampaikan. Gitu nggih. Agar apa? Anak semakin termotivasi. Semakin senang, ya kan? Tidak bosan, harus dimotivasi. Baik, berikutnya memberikan contoh. Nah, ini beratnya di sini Pak ya. Memberikan contoh mengenai judul-judul. Ustadz langsung berikan contoh bacaannya, jadi tidak perlu banyak penjelasan. Lah iki lho, iki jenenge bakui. Wah ngene. Enek titik ing ngisor, bentuke omong ini, bentuke ini. Oh. Terus ini corete. Nah, gitu. Itu kalau di Iqra tidak dibutuhkan.
Apalagi di Iqra 1 hanya langsung tunjuk A, B, Ko, Sa, seperti itu. Apa? Biar menghemat waktu. To the point, ya, to the point saja. Santri tidak dikenalkan istilah fathah, tanwin, sukun dan seterusnya. Yang penting bacaannya benar, betul seperti itu. Berikutnya, bila santri keliru baca huruf, cukup betulkan huruf-huruf yang keliru saja dengan isyarat. Awas. Salah. Nah, gitu. Ya kan? Dikasih peringatan dulu dengan isyarat, ya kan? Nah, kemudian kalau tidak, kalau ini adalah titian. Titian itu biasanya kuncinya. Setiap anak itu memiliki kecenderungan sendiri-sendiri. Ada yang dia cenderung dengan bentuk, ya kan? Atau kalau tidak, kalau anak saya itu cenderungnya dengan nama seseorang biasanya. Saya punya anak yang 4 tahun, belajar Iqra 1 itu mudah belajarnya ketika dia belajar huruf Sa misalkan. Sa itu diingatkan dengan nama, karena di tetangga itu ada yang namanya Isa, maka itu Sa, Isa. Anak kecil sing dieling-eling mesti sing buri dewi, Isa, Sa. Ini hurufnya Mbak Isa, Sa. Nah, gitu. Itu sebagai titian. Kalau dia sudah lancar, ya sudah, biarkan saja. Kalau lupa berat, diingatkan lagi. Misalkan huruf Na, kok lupa karena bentuknya sama. Ini Mbak Husna, Husna, nah begitu. Lama-kelamaan sampai di akhir. Nanti ketika anak berhenti mikir, berapa ya? Dia kan ingat Husna, tapi pelan. Husna, nah gitu. Ya, nah tahu nanti. Ya. Tetapi setiap anak memiliki kecenderungan kecerdasan masing-masing, tidak bisa disamakan. Maka seorang guru harus lebih pintar dari muridnya untuk mengetahui kecenderungan belajarnya melalui apa? Dari visual atau audio maupun yang lainnya. Ini penting agar apa? Belajarnya anak itu bisa maksimal. Nah, seperti itu ya. Baik. Kemudian bila masih lupa, baru pepet ke PPT, ini namanya ro, namanya so, baru. Itu pepet darurat. Kalau santri memang betul-betul tidak tahu atau lupa sama sekali. Kemudian bila keliru di tengah atau di akhir kalimat, maka betulkan yang keliru saja. Membacanya tidak perlu diulang dari awal kalimat. Ini untuk yang Iqra 3 ke atas misalkan. Kalimatnya mana saja, seharusnya mana saja, tetapi dia mana berhenti. Ini kan, berhenti. Padahal tadi berada di baris kelima, kolom ke-2, paling kiri. Nah, tidak perlu diulangi dari depannya. Coba ulangi barisnya dari yang paling kanan. Nggak usah. Di situ saja diingatkan untuk dibenarkan. Kemudian bagi santri yang betul-betul menguasai pelajaran dan sekiranya mampu dipacu untuk membaca, boleh dilompat, tidak perlu utuh. Kalau belajar Iqra harus membaca 1 halaman benar atau boleh separuh. Berapa? Separuh boleh tidak? Apa kudu selembar? Tidak ya. Tidak ada kewajiban untuk membaca 1 halaman. Kalau santri sudah sampai baris 4 sudah benar, maka dia boleh dilanjutkan di halaman berikutnya. Nah, itu namanya kuantum pembelajaran, percepatan. Tapi syaratnya santri harus bisa. Tapi untuk santri yang tidak bisa, mohon maaf, dia harus lebih banyak latihan untuk membaca hurufnya seperti itu, agar dia lebih kuat lagi. Kemudian bila santri sering memanjangkan bacaan yang seharusnya pendek, ya kan, membacanya putus-putus saja. Mohon maaf, ini biasanya berlaku untuk guru-guru ustazah yang lemah lembut. Sini nak, sini. Ini namanya huruf ba. Ini huruf sa. Betul? Betul? Sing salah tangan.
Orang ngacem. Ketika belajar Iqra 1, mohon maaf, tidak boleh terlalu panjang. Iqra 1 itu satu ketuk. Maka sebagai guru yang lemah lembut, jangan ikuti pola lemah lembutannya. Tidak boleh. Takutnya nanti sampai selesai bacanya Bismillah, kan gitu. Betul atau salah? Salah, maka harus tepat. Bismillahirrahman, ketukannya, temponya dapat. Ya, maka di Iqra 1 menentukan di jilid-jilid berikutnya. Ini ya, tidak boleh dipanjangkan, makanya diputus-putus saja. Atau kalau perlu huruf di depannya ditutup. Ya kan? Ada yang anak itu ketika melihat banyak huruf itu pikirannya kacau. Ada. Kalau di TV itu disleksia, disleksia ya. Itu lihat huruf banyak, hurufnya seolah-olah dia menari sendiri, berjalan sendiri seperti itu. Maka ada anak seperti itu harus belajar fokus satu huruf, ya kan? Huruf yang lain harus turun. Fokus satu huruf itu, ya kan? Itu penting. Maka tadi guru harus memiliki metode yang baik dan tahu santri itu belajarnya dengan model apa. Oke, baik, berikutnya santri jangan diajari dengan irama. Mohon maaf ya. Jadi untuk dasar ini Iqra, di Iqra tidak diajarkan irama sampai di jilid 4 kalau salah. Ya. Dari 1, Iqra 1 sampai Iqra 4 jangan diajari irama. Misalkan di Iqra 1 di apa nggih? Diajarkan irama. Biasanya kalau di tempat sana itu ada yang mengajarkan pakai irama itu ataba, abata. Itu dengan metode yang lain. Tapi di Iqra langsung abata. Tahu, jelas. Sabata. Gitu. Takutnya apa? Ditakutkan adalah anak nanti mikir pindu. Mikir hurufnya apa, mikir iramanya apa. Nah itu yang ditakutkan. Walaupun ya boleh-boleh saja, tidak diwajibkan. Tetapi di model Iqra tidak diwajibkan untuk mengajarkan irama. Untuk irama itu nanti maksudnya ketika dia sudah bisa membaca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian pengajaran Iqra 1 sampai dengan 6, jilid 1 sampai 6 sudah dengan pelajaran tajwid. Ada nggih tajwidnya nggih? Nah, tapi praktis. Dengan kembali ke awal, santri tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Hanya dicontohkan bagaimana cara membacanya yang benar. Ketika di Iqra 6 nanti maksudnya di huruf ta, sa ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin, cukup santri diajari cara membacanya. Ini kalau membacanya nun sukun tanwin ketemu dengan huruf ta, bacanya cukup di pripun Pak? Pripun Bu? Sing ngajari Iqra 6? Hai. Sing ngajari Iqra 6 sinten? Kabeh kok yang. Oke, cara membacanya anta seperti itu diajarkan. Ya kan? Tidak perlu dijelaskan ini namanya ikhfa hakiki. Yaitu apa? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, ta, sa, ja, dan seterusnya kan gitu. Tidak perlu dipanjang lebarkan. Itu nanti diajarkan ketika anak sudah bisa baca Al-Quran. Ada pelajaran khusus. Maka ini guru harus dari standar Al-Qurannya ada. Gitu ya. Baik. Berikutnya nih ilmu tajwid dan lain sebagainya nanti diajarkan setelahnya. Oke, baik. Berikutnya berkenaan dengan model pembelajaran Iqra klasika. Jadi yang ada di hadapan panjenengan semua itu adalah model Iqra klasika. Ada bukunya, ada juga peraganya. Kayak kemarin pun dibagi ya. Mau ya? Nah, itu cocok untuk kondisi TPA yang gurunya 1, muridnya 15. Cocok. Kenapa? Belajarnya bareng-bareng. Tapi nek 30 pengen ngabutan.
gitu ya. Jadi kalau ini nanti modelnya harus disesuaikan. Baik, kemudian, nah ini masalah umum yang terjadi adalah membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun untuk menghantarkan santri mampu membaca Al-Quran. Ngerti ya? Jadi 2, 3 itu kalau yang cepat, kalau yang lama ya bisa lebih kan gitu nih. Nah, maka ini benar. Kemudian jumlah santri dengan guru tidak seimbang. 1 dengan 15, 1 banding 30 itu tidak seimbang. Kemudian metode masih menggunakan tradisional, model sing penting mangkat, sing penting ngaji. Nah, gitu ya. Maka seorang guru TPI, guru TPA harus memiliki ini persiapannya, menyusun kira-kira tak target berapa tahun anak bisa baca Al-Quran. Itu harus. Oke, next berikutnya model pembelajaran klasikal nih ya. Salah satu acuan, salah satu nih, bukan satu-satunya, tetapi hanya salah satu acuan dan pelengkap saja untuk pembelajaran di TPG. Kemudian sebagai upaya memberikan alternatif agar anak usia TK sampai dengan kelas 2 itu bisa membaca Al-Quran. Mohon maaf nih, saya sampaikan dulu, Iqra klasikal itu bisa digunakan untuk privat, hanya siswa atau santri yang dia punya kepintaran kecerdasan lebih dibandingkan dengan teman-temannya. Itu kunci pertama yang saya sampaikan, ini bocoran. Jadi klasikal itu selain digunakan untuk kelas banyak, bisa digunakan untuk mandiri atau privat, tetapi hanya anak-anak yang terpilih untuk akselerasi pembelajaran saja. Karena apa? Jumlah halamannya tidak sebanyak Iqra yang reguler. Kemudian materi dalamnya itu, nah kalau ini sudah buka, lebih ringkes dan sangat ringkes dibandingkan dengan Iqra sebelumnya. Nah kan, tadi dari 180 halaman diringkas menjadi 55 halaman. Itu sudah sangat ringkas sekali, dipadatkan gitu ya. Baik, berikutnya berkenaan dengan ini pembelajaran Iqra klasikal. Ada 5 langkah ya. Nah ini versi khusus yang disusun oleh Ustaz Sunari. Mohon maaf, sebenarnya hari ini adalah jadwalnya Ustaz Sunari. Saya hanya menggantikan karena beliau dapat tugas di Lasnas Dewan Dakwah Jateng di Jakarta, kemudian ke Lampung mudik, belum pulang, jadi saya menggantikan. Yang pertama adalah Ustaz menulis judul tadi ya, yang atas tadi, atau tema pokok bahasan pada tiap halaman dengan huruf yang besar, dan cara menuliskannya dengan cara ditekan. Mohon maaf, ketika misalkan ini kita tulis ini kan, anak-anak perhatian ini, lihat tulisnya pun santai, koyong-koyong ngoyong dulu. Nah gitu. Jadi anak guruku mau tuh kayak gitu, perhatian dulu ya, cari perhatiannya. Ketika sudah ini mau gawe antok ya, sing ngurek-ngurek tenanan kan gitu ya. A, oh guruku gawe A, nah gitu, dapat perhatiannya langsung masuk A. Itu untuk Iqra klasikal. Jadi ketika nanti di LKS-nya lembar kegiatan santri itu, anak-anak tinggal baca saja bisa. Ini kan kenapa? Penekannya di sini, ya kan? Judulnya seperti itu. Kemudian, konek bener-bener Sob. Oke ya, baik, lanjut saja. Kemudian Ustadz memberi contoh pelafalan huruf atau kata pada papan tulis dan santri mengikuti. Namun santri tidak boleh dipaksa harus sama persis, gitu ya, tidak boleh. Jadi yang namanya baru proses belajar, tahapan penekanan hurufnya, lidahnya, bibirnya dan sebagainya itu ya disesuaikan dengan kondisi anak, tidak boleh samakan. So, ngil, so. Nah, kalau diteruskan nanti akan terjadi pertengkaran antara guru dengan santri. Iso aku yo mau gini, orang iso kudu gini iki. Tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Maka anak harus, kalau guru sudah mendengar pelafalannya betul, so, wis iso muni, so, walaupun tidak sempurna, boleh so. Gitu ya, sini.
Kemudian langkah ketiga adalah Ustadz menunjuk huruf atau bacaan pada alat peraga. Nah, tadi mohon maaf ya. Di awal tadi ketika memberikan contoh, kemudian Ustadz kalau tulisan saya jelek bagaimana? Alternatifnya adalah ada ikro peraga tadi. Nah, itu. Jadi ikro peraga besarnya kurang lebih seperti berapa ya? A2. Jadi agak besar. Insya Allah untuk 15 santri terlihat cukup lah. Nah, itu sebagai alternatifnya. Kalau malu tulisannya tidak layak dilihat. Nah, gitu. Kemudian apa? Santri mengikuti gerakan alat tunjuknya. Dan hal ini Ustadz-Ustadzah memberi perintah pengulangan yang banyak. Ingat ya, pengulangan yang banyak. Tujuannya apa? Ilate ben medok. Pengulangan yang banyak. Ya, biar mantap. Gitu nggih. Baik, langkah keempat, Ustadz menunjukkan huruf atau baris bacaan secara acak. Santri menjawab dengan cepat, dengan bersama-sama, frekuensi semakin lama semakin cepat. Untuk huruf tunggal, frekuensinya ini. Yang lain kita akan praktek. Oke, kita akan praktek bersama-sama. Syukur nanti yang praktek ngajar tidak saya tok. Jenengan juga harus praktek ke depan. Saya suka, saya senang kalau melihat Anda mengajar. Gitu. Baik, kemudian lanjut di langkah terakhir. Seperti langkah keempat, hanya saja santri yang menjawab tidak bersama-sama, tapi diacak. Lompat, kemudian terus, tangi, nah, yuk terus, nah, diacak. Jalur, yo, terus, jejere, sing mburi selangan tuh. Nah, ini. Tapi kalau diacak, mesti deg-degan. Wah, bariki sopo kan gitu. Nah, gitu. Baik ya. Baik, setiap pertemuan tidak diwajibkan semua santri mendapat jatah untuk ditunjuk. Tetapi bisa sebagian dan sebagian lainnya untuk pertemuan berikutnya. Jadi dengan harus hafal dengan santrinya. Baik. Nah, ini faktor pendukung suksesnya pembelajaran Iqra klasikal. Oke. Durasi setiap pertemuan itu 20 menit untuk klasikalnya, untuk klasikalnya. Kemudian menggunakan alat peraga biar waktunya tidak habis untuk menulis, menghapus. Belum nanti kalau ternyata spidolnya permanen, boleh menghapus yang burisik, nah waktunya habis, tidak jadi ngajar. Maka ada alat peraga bisa dimanfaatkan. Kemudian setiap halakoh, setiap kelompok terdiri dari maksimal 15 orang. Lebih sedikit lebih baik. Tapi karena kondisinya 1:30, ya sudah, diikhlaskan saja, ya, diikhlaskan wae, tidak apa-apa. Kemudian memiliki buku bahan latihan. Buku bahan latihannya apa? Salah satunya adalah Iqra hitam tadi atau Iqra warna-warni. Karena apa? Materinya lebih banyak. Kemudian setiap halaman dapat diselesaikan 2 sampai dengan 3 kali pertemuan. Klasikal ya, klasikal. Untuk privat bisa dipercepat. Dan terakhir, ini penting. Teknik penguasaan kelas telah dipahami dengan baik dan pemetaan santri atau kelas. Jadi guru kudu pinter. Guru TPQ ora baik-baik kok. Ini kan orang-orang pilihan. Tidak semua orang mau jadi guru TPA. Maka jenengan ini dipilih oleh Allah. Jenengan jadi guru TPA buat surat lamaran ke takmir masjid betul? Tidak dong? Orang gak? Orang, betul ya. Maka jenengan itu dipilih sama Allah. Kalau bukan jenengan, siapa lagi? Tidak ada. Maka orang yang dipilih oleh Allah itu pasti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang tidak akan dibebani oleh Allah melainkan sesuai dengan kemampuannya. Berarti jenengan pasti bisa jadi guru TPQ. Jenengan pasti bisa jadi guru ngaji. Jenengan harus mengubah, mempersiapkan diri Anda agar pantas sebagai seorang guru ngaji. Ojo jadi guru ngaji sing ngecek-ngecek. Ya kan? Tingkatkan kualitas diri kita. Next berikutnya, alhamdulillah. Rambung, Pak. Yes. Oke, baik.
Berikutnya kita akan praktek untuk pembelajarannya, tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu.